Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Pak Wali, Bapak Mudin dan manten yang lagi berbahagia. Pertemuan kita kali ini itu adalah pertemuan yang menurut undang-undang resmi. Artinya pertemuan kita ini adalah rangkaian tahapan dari yang namanya pernikahan. Sebelum jenengan masuk ke ijab qabul akad nikah, maka oleh pemerintah itu diberikan tahapan-tahapan yang itu diharapkan mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan itu nanti keluarga yang dibina menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, tahapan ini harus dilalui kenapa? Di kegiatan kita pada pagi hari ini paling tidak ada 2 agenda yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu adalah binwin, bimbingan perkawinan. Yang kedua nanti adalah rafa. Rafa itu adalah ngecek, cross check data dari calon manten, dari wali. Cek data untuk manten itu kenapa? Dilihat benarkah orang ini namanya ini, benarkah ini namanya ini, benarkah yang kedua-duanya ini bukan orang lain, dirinya sendiri, bukan wakil dari orang lain. Benarkah ini benar-benar yang pemilik dari data ini? Nah, ini perlu di cross check. Data juga begitu. Data juga perlu dicek. Muhammad itu kadang ada yang Muhammad, ada yang Mucamat. Nah, itu dicek mana yang benar. Nah, itu dicek. Di KTP-nya, di KK-nya, di aktenya, di jasanya, dicek semua mana yang benar. Biasanya nanti itu yang jadi patokan KUA itu adalah kakaknya, kakak jenengan nanti yang jadi patokan utama. Kenapa kau harus kakak? Karena kakak itu adalah data yang ada di Dukcapil. Karena kita ini sudah online di Dukcapil, maka data yang harus digunakan ya data yang ada di Dukcapil. Maka sehingga ketika nik jenengan itu diklik, maka otomatis data itu akan muncul di aplikasi kita. Nah, makanya kalau nanti dicek kok kakak jenengan itu belum pas, ya mohon nanti diperbaiki. Atau kalau tidak, bisa akad dulu, nanti perbaikannya setelah akad nikah. Tapi resikonya nanti buku nikahnya bisa berubah, emang ya. Maka sebelum terjadi sebaiknya kakak itu dibeneri terlebih dahulu. Nah, itu pentingnya data. Nah, harapannya ketika cross check data ini sudah final, harapannya ketika KUA sudah mengeluarkan buku nikah, sudah tidak ada lagi revisi, sudah tidak ada lagi yang salah. Harapannya begitu. Kalau data jenengan sudah benar, tidak perlu revisi, maka ke depan insya Allah jenengan tidak repot lagi. Nanti kalau membuat akte kelahiran anak, sudah tidak ada masalah lagi. Beda lagi kalau dari awal datanya benar, datanya salah, nanti anak-anak jenengan juga akan ikut salah. Nah, itu yang nanti merepotkan adalah jenengan sendiri. Maka inilah pentingnya kegiatan kita kali ini, yaitu rapat cross check data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, monggo Bapak. Oke. Yang kedua perlu ada binwin. Nah, binwin, bimbingan perkawinan.
Kalau kemarin sebelum jenengan itu binwinnya dilaksanakan di belakang sana 2 hari, mulai jam 8 sampai jam 12 setiap harinya. Dan pesertanya ada 60 peserta, 30 pasang. Nah, kebetulan jenengan tidak ada kegiatan itu, jadi binwinnya dilaksanakan secara sederhana. Kalau kemarin itu agak lumayan padat, ada snacknya, ada sertifikatnya, dan pematerinya dari dokter dan dari PLKB. Nah, itu yang ikut program binwin, ada anggarannya. Nah, kalau kita saat ini binwinnya dilaksanakan sederhana, meskipun sederhana mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kegiatan ini. Nah, binwin itu kenapa pemerintah harus mengadakan binwin? Pemerintah itu mengadakan binwin itu harapannya calon manten punya gambaran bagaimana nanti membina rumah tangga. Di 1 bulan yang lalu saya itu ikut pelatihan binwin seperti ini di Jakarta selama 5 hari. Nah, di sana dijelaskan binwin itu kenapa harus dilaksanakan. Karena Bapak Ibu, karena angka perceraian di Indonesia ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan setiap tahun itu selalu naik kecenderungannya, selalu naik. 2020 angka perceraian di Indonesia itu ada 291. 2021 itu 447.000 angka perceraian. Nah, di Gresik sendiri di Panceng itu angka perceraian itu rata-rata setiap bulan itu saya lihat di laporan pengadilan agama itu yang dikirim ke KUA Panceng setiap bulan, itu rata-rata perceraian di Panceng itu 1 bulannya antara 6 sampai 12 kasus setiap bulan, yang itu sudah diputus di pengadilan. Monggo Mas Mbak, itu sudah diputus di pengadilan agama, resmi cerai. Nah, setiap tahun selalu naik. Nah, makanya melihat kondisi seperti ini, kemudian pemerintah memberikan panduan kepada kita sebelum akad nikah harus diadakan namanya binwin. Agar apa? Paling tidak calon manten itu tahu begini loh nanti kira-kira kalau berumah tangga, hidup berumah tangga itu. Calon manten dan wali yang saya hormati, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan binwin kali ini. Yang pertama, dalam membina rumah tangga itu yang perlu dijadikan bekal, yang pertama itu adalah ilmu agamanya. Ilmu agamanya. Rasulullah memberikan panduan kepada kita bahwa seorang wanita itu boleh dinikahi, biasanya dinikahi itu 4 hal. Yang pertama wajahnya, yang kedua nasabnya, yang ketiga hartanya. Tapi Rasulullah wanti-wanti, lihatlah agamanya. Nah, jadi Rasulullah memberikan patokan dalam membina rumah tangga. Yang terpenting pertama itu adalah ilmu agamanya yang perlu ditata. Saat ini itu banyak sekali godaan-godaan yang itu bisa menyebabkan rumah tangga cerai-berai. Tetapi kalau ilmu agamanya mapan, insya Allah rumah tangga akan lebih aman. Kenapa?
Karena dengan ilmu agama biasanya mentalnya lebih siap. Dengan memahami ilmu agama yang cukup, insya Allah perilaku kita lebih terkontrol. Nah, itu yang terpenting. Penelitian secara nasional itu penyebab terjadinya perceraian tertinggi adalah masalah ekonomi. Biasanya itu didasari ekonomi yang kurang. Nah, dengan ekonomi yang kurang kemudian biasanya banyak ngapunten ibu-ibu yang tidak terima, nuntutnya banyak. Nah, ketika tuntutan dari ibu-ibu itu terlalu besar, sementara bapaknya ya begitu-begitu saja usahanya, ketika tidak berhasil dipenuhi keinginannya, maka yang terjadi apa? Gugat cerai. Ada yang terjadi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Jawa Pos, itu yang di Jawa Timur, angka perceraian itu yang paling banyak menggugat itu adalah ibu-ibu, dan yang terjadi adalah yang paling banyak itu adalah ibu guru yang paling banyak menggugat cerai. Diteliti kenapa kok banyak ibu guru yang menggugat cerai? Ternyata faktornya adalah ibu-ibu guru sudah menerima sertifikasi. Nah, gara-gara ibu-ibu guru sudah menerima sertifikasi, sehingga kemudian dia merasa lebih mampu daripada suaminya. Kalau sudah begitu, dia nggak butuh lagi kepada suaminya. Aku gak butuh awakmu, aku lu masukkan awakmu yang sore kok. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Ya sudah menggugat cerai. Nah, makanya kalau ilmu agamanya mapan, insya Allah dengan kekurangan ekonomi, dia insya Allah akan lebih bisa menerima keadaan. Nah, itu makanya butuhnya ilmu agama sih. Nah, selain itu dalam berumah tangga juga kenapa dibutuhkan ilmu agama? Ya, ketika jenengan melakukan hubungan suami istri, maka perlu adanya kemudian mandi wajib, tata cara mandi wajib. Nah, itu kan harus diilmoni. Kalau ada ilmu agamanya, nggak ada masalah. Nah, kalau tidak ada ilmu agamanya, bingung. Mari hubungan suami istri kalau pelapor bus melayu menuai, mari lu sholat menuai. Nah, ini nggak benar ya. Nah, makanya calon-calon manten nanti kalau habis hubungan suami istri jangan lupa mandi wajib. Sudah tahu tata cara mandi wajib? Tahu nggih? Alhamdulillah tahu. Ya. Nanti kalau nggak tahu ya tanya sama Pak Mudin. Nah, ini pentingnya ilmu agama. Di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah dalam berumah tangga itu kebutuhan itu mutlak. Ya. Kebutuhan sehari-hari itu mutlak. Tadi saya sampaikan bahwa faktor pertama menjadi penyebab terbanyak se-Indonesia, penyebab terjadinya perceraian itu adalah faktor ekonomi. Nah, maka nanti dalam berumah tangga mohon disiapkan ekonominya, dikelola ekonominya dengan baik. Terutama yang mas-masnya ini, calon-calon kepala rumah tangga ini disiapkan. Maka mental ketika rumah tangga sudah dibina, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, itu sudah diucapkan, sudah diakadkan, maka saat itu sudah terbina rumah tangga. Maka yang paling pokok terutama bagi laki-laki adalah mentalnya harus siap.
mental bahwa saya sudah mandiri, saya sudah harus hidup mandiri, lepas dari orang tua, itu harus sudah ditata. Maka apapun yang terjadi, tanggung jawab adalah terletak kepada suami. Kadang-kadang ada yang suami itu begitu ijab kabul tidak kuat mental. Sudah ijab kabul, hidupnya nggak berubah. Disuruh mencari kerja alasan-alasan. Aku seneng-seneng kerja, seneng-seneng dolanan karo koncoku, engko wae kerja wae. Aku sih iso njaluk wong tuaku kok. Oh, jangan sampai seperti itu. Sudah rumah tangga seneng seharian di warung, kan mulai kayak waktu Joko. Oh, jangan seperti itu. Harus benar-benar ditata. Begitu ijab kabul sudah dilakukan, saya sudah punya tanggung jawab. Saya harus mandiri, bisa kerja sendiri, apapun harus saya lakukan. Yang penting halal. Nah, maka ketika sudah mendapat rezeki harus dikelola dengan baik. Ada 5 prioritas yang harus disiapkan rumah tangga yang baru. Yang pertama, harus disiapkan rumah. Dipikirkan rumah. Idealnya yang paling bagus begitu rumah tangga terbina, kemudian ada rumah baru. Idealnya ada loh rumah tangga, ada loh orang itu yang pokoknya mas, pokoknya mas, begitu aku sampai nikahi, aku kudu metu teko omah, masuk ngemper nggak popo. Ada yang seperti itu. Nah, ini bagus mentalnya, berarti sudah siap. Enak mas yo ngemper nggak popo. Engko kita nggak makan sehari 2 hari, kalau sih ngerti. Beda mas, kayak elok wong tua, kok nek gak mangan iku wong tua iku ngerti. Arep takeki kok wis ana bojone, gak takeki kok gak mangan. Gak enak mas, enak mandiri wae. Ada orang seperti itu. Maka yang perlu dipikirkan yang pertama itu adalah rumahnya. Kalau nggak bisa ya bagaimana itu diagendakan. Ya. Kalau kita lihat dialognya ketika Yusuf Hamka, kenal Yusuf Hamka, orang Tionghoa yang mualaf itu loh. Yusuf Hamka bos tol yang punya tol se-Indonesia itu, orang kaya itu ketika diwawancari apa pesannya? Pesan saya yang terpenting adalah kalian harus punya rumah. Kalau punya rumah kalian itu akan tenang hidup kalian, karena rumah itu adalah tempat di mana kita bernaung. Kalau kita nggak punya rumah, kemana mau bernaung? Nah, itu Yusuf Hamka. Jadi rumah perlu dipikirkan. Idealnya punya rumah sendiri, idealnya. Kalau nggak mampu ya ikut orang tua. Tapi yang penting walaupun ikut orang tua, tetap mental mandiri tetap harus disiapkan. Yang kedua, dalam mengelola ekonomi itu adalah harus dipikirkan kendaraan. Ya, kalau ada apa yang bisa dibeli sepeda motor dulu, nggak harus mahal, nggak harus baru. Yang penting punya kendaraan. Kalau bisa jangan kredit, kalau bisa. Malu pak, kalau nggak anyar, nggak apa-apa saya pikir. Yang penting kan bisa dipakai kan ya. Syukur-syukur kalau bisa beli mobil, alhamdulillah. Ya. Kenapa harus kendaraannya? Karena sekarang ini kalau nggak ada kendaraan repot. Wong nama cetai kadang-kadang nggak kendaraan juga nggak enak. Kalau dulu, kemana-mana jalan kaki. Ya.
Dulu saya masih kecil itu saya ingat dari rumah ke Camplung itu harus jalan kaki. Tahun 85-an ya. Dari lewat sawah-sawah. Itu nggak efektif. Itu butuh berapa jam, butuh berapa waktu, butuh tenaga berapa habis untuk jalan kaki. Tapi kalau ada kendaraan enak, ke Camplung enak wainya. Apalagi saya itu istri saya itu Jawa Tengah. Nah, maka perlu saya siapkan kendaraannya. Akhirnya Pak, saya beli mobil. Walaupun nggak bagus, yang penting punya mobil buat mudik. Enak kalau punya kendaraan, mudik nyantai, nggak harus berdesak-desak. Yang kedua, yang ketiga dalam mengelola ekonomi yang perlu diprioritaskan adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu penting. Sekarang itu yang namanya sakit itu mahal, berobat itu mahal. Apalagi kalau ke rumah sakit, paling nggak disiapkan harus 200-300 yang harus disiapkan. Saya ingat itu istri saya itu telinganya itu nggak dengar, ring gitu. Ke rumah sakit hanya diambil kotorannya, hanya ngambil kotorannya tok di rumah sakit bayarin 250. Tuh. Pucuk apa? Apa sih kotoran itu? Cukil batu ya. Hanya ngambil itu tok 250. Loh, di rumah sakit itu baru sederhana gitu, apalagi yang sakit-sakit berat, tentu jauh lebih mahal. Maka perlu disiapkan. Ya kita nggak ingin sakit, tapi harus antisipasi harus itu. Harus ada tabungan asuransi kesehatan. Ikut BPJS. Kalau ada BPJS dari pemerintah, alhamdulillah. Kalau nggak ikut, ya paling tidak bisa mandiri BPJS-nya. Itu mahal loh itu kesehatan itu. Pak, gak penting Pak, aku sehat toh. Kuat. Loh, nggak bisa dikatakan begitu. Jangan habis dari sini kemudian naik sepeda, nyabrang jalan kemudian tabrak, kecelakaan. Naudzubillah. Tapi itu kan mungkin, ya enggak? Ngomongnya sehat tapi begitu dapat kecelakaan. Operasi harus patah tulang, harus operasi. Nggak bisa diprediksi. Dulu ada orang yang orang merasa dirinya nggak butuh orang lain. Saya tahu orangnya ya, merasa nggak butuh orang lain. Maksudnya nggak butuh orang lain itu diajak bermasyarakat itu nggak mau, diajak ini nggak mau, pokoknya hidupnya sendiri. Merasa kuat, pokoknya merasa kuat sendirilah. Suatu saat dia pulang ke rumahnya di sana, daerah selatan, daerah barat. Begitu pulang dari rumah orang tuanya pulang ke istrinya, kecelakaan, di BBR. Apa yang terjadi? Ya mau nggak mau dia butuh orang lain. Istrinya nggak ngatasi, sementara dia harus operasi. Akhirnya apa? Mau nggak mau orang lain harus dilibatkan. Coba, yang tadinya merasa dirinya hebat, ya tapi begitu kecelakaan, mau nggak mau harus butuh orang lain. Orang lain harus pontang-panting ngurus ini, ngurus itu. Jadi makanya jangan merasa sehat nggak butuh orang lain, tapi kita harus siap-siap bahwa yang namanya sakit itu suatu saat pasti akan menimpa seseorang, dan itu butuh biaya. Nah itu. Kemudian yang perlu disiapkan dalam pengelola ekonomi rumah tangga itu adalah pendidikan anak. Apalagi sekarang pendidikan itu semakin hari semakin mahal.
makin hari makin mahal. Ya kalau di kampung di SD mungkin gratis, tapi kalau sudah sanawiyah SMP, nah itu biayanya lebih mahal. Semakin tinggi semakin mahal. Ada teman itu yang mondok itu uang masuknya ada 20 juta, mondok di sebelah selatan sana. SPP-nya 1 bulan itu kalau nggak salah 2 juta atau 3 juta gitu. Itu baru sanawiyah itu. Nah, coba. Tapi memang pondoknya memang bagus. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan anak itu semakin hari itu semakin mahal. Dan itu kalau tidak disiapkan, tidak ditabung dari sekarang, itu mungkin nanti kita akan kaget. Makanya dalam mengelola rumah tangga, mengelola ekonomi rumah tangga itu, mana yang butuh itu yang dikerjakan. Kalau nggak butuh, jangan dikerjakan. Nah kadang sekarang itu kan orang itu lebih membutuhkan gaya daripada butuh, gitu. Kalau hanya memenuhi kebutuhan, apa sih kebutuhan? Paling makan, minum, pakaian, ya kan. Makan, kalau makan sekedar makan ya mungkin ya nasi, kemudian pauk-pauk, mungkin ikan mujair cukup, ya kan, berapa. Tapi sekarang orang itu tidak hanya mementingkan itu, kadang orang itu lebih mementingkan gaya. Belanja ke pasar, kalau belanjanya sedikit malu. Belanja ikan mujair malu Pak, belanja mujair. No dong, gurami dong, malu. HP itu katanya untuk WA, untuk ini, ya kan. Tapi kalau HP 1 juta malu Pak, malu. HP kok 1 juta, gengsi dong. Yo 5 juta. Ya kalau istrinya, suaminya penghasilannya besar nggak apa-apa, ya kan. Nah kalau umpama nyuwun sewu, bojone penggaweane macul, nyuwun sewu kula mboten bermaksud menghina macul gitu. Tapi kalau pas-pasan penghasilannya, tapi kemudian ingin gayanya itu seperti gaya bos, lah ya bos, bojone sing dadi gitu. Maka harus di manage kebutuhannya. Kalau butuh segini ya biasa. Kalau butuhnya 50.000 sehari ya cukup 20.000 itu, sisanya ditabung. Nah, itu maksud saya itu. Jadi bagaimana mengelola keuangan itu dengan sehemat mungkin. Karena kebutuhan yang lain seperti pendidikan, seperti apa tadi, asuransi kesehatan itu perlu disiapkan. Pengen beli baju Pak, baju kok 100.000, isin toh, malu. Kok ketemu koncoku terus piye aku dikomentari, akhirnya beli baju jadi 500.000. Wah, 500.000 digawe mangan oleh 5 dino 10 dino, gitu. Emang ya nanti aja, kalau sudah uangnya banyak baru beli yang mahal-mahal. Artinya bagaimana mengelola ekonomi rumah tangga itu sehemat mungkin, ditabung ya, tidak boros, tidak kemudian bojone penghasilan ini 1 hari 300 dihabiskan sehari 300. Waduh, jangan ya, harus disisihkan. Nah kemudian yang tidak kalah penting, yang kelima yang perlu disiapkan dalam mengelola rumah tangga, ekonomi rumah tangga adalah pensiun. Uang pensiun itu artinya harus ada tabungan. Pensiun itu penting karena nggak selamanya kita itu bisa kerja, nggak mesti kemudian masih muda terus bisa kerja terus, nggak selalu. Boleh jadi kerja di pabrik umpamanya,
baru umur baru 40 tapi kemudian menderita sakit sehingga harus di PHK, boleh jadi. Atau kerja di mana kecelakaan akhirnya nggak bisa kerja, boleh jadi. Pendek kata bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kita itu aman. Maka perlu disiapkan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Paling tidak yang saya katakan adalah dalam mengelola ekonomi rumah tangga, terutama si istri harus sebagus mungkin harus bisa menabung. Kalau ada tabungan, insya Allah tenang. Ya, kemana yang itu terus dapat akeh, insya Allah tenang. Yang guyu biasanya tidak lagi akeh ini kalau akeh stres. Ya, ya, ya enggak. Ngoten Pak nggih. Nek mboten nyerok dhewe stres Pak nggih. Ya. Ya saya belum lama berumah tangga, baru 18 tahun, tapi paling tidak selama 18 tahun itu saya tahu saya merasakan bagaimana rumah tangga terus nggak punya uang itu. Kaya apa mumete pikiran, gitu. Mumet pokoknya. Rumah tangga terus nggak dapat duit gitu. Makanya duit itu harus dikelola dengan semaksimal mungkin. Berbahagialah istrinya nanti yang pandai-pandai mengelola keuangan. Nah itulah jadi ekonomi dalam rumah tangga itu sangat penting. Ekonomi rumah tangga itu sangat penting. Ya tadi itu karena nyatanya bahwa faktor pencetus terjadinya perceraian itu yang paling banyak adalah faktor ekonomi, itu yang paling banyak. Maka sekali lagi ekonomi itu perlu disiapkan. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dua hal ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah ilmu agamanya. Yang kedua adalah ekonominya, harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan boros, usahakan belanja seperlunya. Kalau nggak perlu jangan belanja. Jangan hanya mengikuti keinginan. Kalau hanya mengikuti keinginan habis. Orang akeh duit nih. Hanya mengikuti keinginan. Pak, saya nggak usah masak Pak, beli aja. Iso milih, tapi boros saya iku sing nggak betahi. Oke Pak, Bapak teman-teman tapi setuju. Hari ini saya punya teman, bener, saya punya teman itu dia jarang masak, beli, tapi belinya itu nggak main-main. Pengen bakso Surabaya, ngelakoni bakso nang Surabaya itu. Betul, saya punya teman pengen bakso nang Tuban, dia diparani nang Tuban. Saya masuk kehidupan seperti itu. Karena duit akhirnya, alangkah baiknya kemudian kebutuhan mana yang pokok itu yang dipenuhi. Kalau yang nggak terlalu penting tunggu dulu. Yang penting simpanan banyak. Nah kalau sesekali 1 bulan sekali rekreasi, ya itu wajar. Tapi jangan setiap hari harus setiap Sabtu Minggu rekreasi. Terlalu boros ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kekurangannya, kurang berkenan di hati jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah ini jenengan akan di cross check datanya yang nanti akan di cross check oleh Bu Hilda. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Hilda untuk mengecek data-data jenengan.